Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Tungkor Sipayung yang merupakan founder dan direktur dari PASPI ini. Pak Tungkor, kita lanjutkan kembali, Pak. Siap. Ya, berbicara mengenai program biodiesel, Pak Tungkor, bagaimana Anda melihat perkembangannya dalam beberapa waktu terakhir? Apakah masih on the track sampai sejauh ini, Pak Tungkor? Karena ini mengingat ketika komitmen dari produsen untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sementara progres atau perkembangan dari biodiesel ini berlangsung cukup lambat, Pak Tungkor. Baik, kalau kita lihat realisasi tahun 2020 yang lalu, itu tercapai kan targetnya. Jadi tercapai 8,6 juta kiloliter itu terserap ke dalam negeri dalam bentuk biodiesel. Jadi 1 tahun yang lalu meskipun pandemi COVID, ternyata B30 itu bisa kita jalankan secara penuh gitu ya. Nah ini tahun 2021 kita harapkan ini berjalan terus juga gitu ya. Ini kan baru semester triwulan pertama gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kenapa harga minyak sawit ini bagus sekarang ini, itu karena keberhasilan kita menerapkan B30. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau B30 ini tidak jalan, siap-siaplah menerima harga minyak sawit meluncur ke bawah, termasuk juga saham-saham dari industri sawit kita yang di bursa itu juga akan ikut terkoreksi gitu. Jadi hati-hati soal ini. Ya, hati-hati soal ini. Baik, ketika hal ini mampu dijaga Pak Tungkor dan tidak tergoda begitu yang seperti Anda katakan, posisi harga masih akan bergerak di level atas mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar. Peningkatan nanti dari B30 kemudian menjadi ke level yang lebih tinggi. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari posisi harga nantinya, Pak Tungkor? Betul. Semakin banyak minyak sawit CPO yang kita pakai di dalam negeri, itu semakin kering itu pasar dunia. Itu akan mendongkrak harga lebih tinggi lagi. Ya. Jadi nanti bukan mungkin B30 lagi yang kita kembangkan, yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini, itu adalah merubah dari CPO menjadi bensin sawit. Yeah. Itu kan sudah ada pilot projectnya di Sumatera Selatan. Nah kalau ini jalan, wah itu luar biasa lagi, makin banyak lagi CPO kita yang terserap di dalam industri dalam negeri. Dan ini akan membuat harga minyak sawit dunia itu akan tetap menarik tinggi. Ya, itu kuncinya. Baik, dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri, apakah seharusnya ada insentif tidak Pak dari para pelaku usaha ataupun insentif yang diberikan sudah ada sampai sejauh ini? Sudah kan, jadi pemerintah kan menetapkan harga indeks biodiesel kan, setiap bulan itu ditetapkan. Nah sementara Pertamina kan membeli biodiesel itu kan dengan harga HIP itu. Nah kemudian menjual ke masyarakat, ada bentuk biosolar yang kita lihat di SPBU itu kan harganya 5.300 kan, 5.400 saat ini. Itu yang PSO. Kemudian ada juga diesel biosolar yang dijual dengan komersil. Kalau yang dengan PSO itu disubsidi kan, disubsidi oleh pemerintah. Dari mana dana subsidinya pemerintah untuk PSO itu? Yaitu dari dana sawit. Jadi semuanya sudah disiapkan infrastrukturnya sehingga tinggal menjalankan. Semakin bagus harga minyak sawit internasional seperti saat ini, maka dana sawit juga yang bisa dipungut oleh pemerintah semakin besar toh. Ya, itu akan bisa menambah pembiayaan untuk PSO, ya, Public Service Obligation, yaitu biosolar untuk kepentingan publik. Tapi kan untuk yang komersil kan nggak disubsidi, gitu ya. Ya seperti itu. Jadi infrastrukturnya sudah ada. Jangan lagi kita bergerak dari situ, jangan tergoda, tetaplah di dalam itu. Disiplinlah kita dengan B30, maka industri sawit kita ini akan lebih selamat ke depan. Baik, di mana dalam hal ini para pelaku usaha tetap semangat begitu, tetap tertarik untuk menyuplai kebutuhan di dalam negeri dengan beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah. Apakah sampai sejauh ini cukup seimbang tidak Pak dari insentif yang diberikan? Apakah ada keluhan mungkin dari para pelaku usaha? Ya, saya dengar juga ada godaan untuk
meninggalkan B30 ini dan mengekspor. Ini kebetulan kan ini lagi matahari cerah, itu saatnya untuk memanfaatkan, kami kira-kira gitu berpikirnya. Saya bilang jangan berpikir jangka pendek, ya, jangan berpikir jangka pendek. Ya, kalau ini kita bisa selamat, ya B30 ini kita bisa laksanakan, kita bisa selamat gitu kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sekali B30 ini tidak jalan, siap-siaplah menerima harga CPO dunia akan terjun bebas. Dan itu yang paling rugi siapa? Juga pelaku sawit, ya, juga produsen-produsen sawit dan produsen biodiesel yang ada saat ini. Jadi para pengusaha biodiesel mohon diingat sejarahnya bagaimana kebijakan B30 ini dilaksanakan, ya, sehingga bisa menyelamatkan aset kita di bidang industri sawit. Gitu. Baik, dalam hal ini juga bagaimana percepatan dalam realisasi program biodiesel ini, begitu Pak Tungkot? Ya, memang harus begitu. Jangan ditunda-tunda juga, gitu ya. Jadi tetap aja jalan, perbaiki terus-menerus, ya. Dan itu akan pasti menguntungkan bagi industri sawit, menguntungkan bagi pemerintah, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Tungkot, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Tungkot, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Tungkot Sipayung yang merupakan founder dan direktur eksekutif dari PASPI. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.